Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Nah, ini modulnya ya yang upload di e-learning. Tadi dia udah download ya. Sama yang tabel distribusi frekuensi. Nanti kita baca tabel juga masih. Cuma tinggal Ibu tunjukkan saja, Dede tinggal cek di filenya ya. Jadi belajar statistika ini nggak bisa sekali saja ya, Dede. Harus diulang ya. Jadi kalau ada waktu luang menjelang tidur misalnya lihat lagi dikit-dikit ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau mengharapkan kita belajar dari pas perkuliahan seperti ini kayaknya kurang ya, matematika, statistika. Yang lainnya juga gitu ya, apalagi yang hitung-hitungan. Ya kan? Ada yang bisa langsung dipahami, ada yang mesti berulang. Ulang-ulangi baru kita bisa mengerti. Oke, distribusi normal. Nah, ciri-cirinya ada 5. Mungkin ada lagi ya. Ini juga mencakup pertemuan yang ke-7 kemarin, Dede. Diambil juga dari yang kemarin itu, sedikit ya. Jadi cirinya kurva berbentuk genta. Genta itu lonceng. Ya, genta. Tapi dia tidak terlalu runcing ke atas, tidak juga terlalu landai. Ya, sedang. Terus mu sama dengan median sama dengan modus. Itu dia, cirinya itu. Kurva berbentuk simetris. Ya, tengah ini biasanya 0. Jarak dari tengah ke kiri sama dengan jarak dari tengah ke kanan. Kemudian kurva normal berbentuk asimptotis, artinya dia bisa dicari garis singgung, garis lurus singgung ya, yang menyinggung kurva tersebut gitu. Bisa ditarik garis. Nah, itu maksudnya. Kalau di matematika ada namanya asimptot datar, asimptot tegak, sama asimptot miring. Nah, maksudnya garis yang menyinggung kurva tersebut. Nah, itu dia asimptot ya. Kemudian kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Nah, puncaknya di mu. Mu tadi apa? Median atau nilai tengah ya, atau modus. Kemudian luas daerah di bawah kurva adalah 1. Ya, probabilitasnya atau peluangnya itu 1 atau 100%. Ini sudah ya waktu di pengujian hipotesis pertemuan 7 kan sudah ini. Probabilitas atau peluang dari kurva itu selalu 100%. Kemarin ada muncul taraf keberartian sebesar alfa. Ya. Mencakup juga ya, jadi ada kaitannya juga dengan pertemuan ke-7 kemarin. Makanya waktu di UTS, Ibu tidak masukkan soal pertemuan ke-7, karena nanti sangkut pautnya ada di sini. Nah, jadi UAS nanti baru dikeluarkan. Ya kan? Kemudian setengah di sisi kanan, nilai tengah, dan setengah di sisi kiri. Peluangnya setengah-setengah, atau 0,5. Atau 50%, 50%. Definisi kurva normal. Nah, ditulis N, X, mu, sigma. Ya. Mu-nya itu nilai tengah, sigma-nya itu standar deviasi atau apa? Oh ya, standar deviasi. Standar deviasi sebesar sigma, nilai tengahnya mu. Ya. Ditulis dengan rumus 1 per akar 2 pi sigma kali 2. Ya. Ini bukan sigma kali 2 loh, kuadrat ya. Akar 2 pi sigma kuadrat kali eksponen sebesar 2,71828. Pi-nya masih sama dengan yang untuk lingkaran ya, 3,14 atau 22/7. Nah, pangkat eksponen pangkat min setengah X dikurang mu per sigma, terus dikuadratkan. Di mana si X tadi terletak antara min tak hingga sampai positif tak terhingga. Ya, ini definisi distribusi normal, kurva normal. Nah, ini Ibu bilang tadi ada, Dek. Oh, dia kurva yang benar yang hijau, ya, yang hijau. Dia tidak terlalu runcing, yang seperti warna merah, atau laptop vertik, terus atau yang biru, terlalu datar, namanya platykortik. Nah, kita yang mesokortik.
tangan. Oh, iya. Di-mute kan dulu ya, Adik-adik. Biar penjelasannya bisa dipahami, jadi kawan-kawannya juga nggak keganggu. Nah, distribusi kurva normal dengan mu sama dengan mu sama dan sigmanya berbeda. Ya, mu-nya sama-sama di tengah, gitu maksudnya ya. Tapi sigmanya berbeda. Antara yang warna merah, hijau, sama biru tuh standar deviasinya berbeda, makanya gambarnya jadi berbeda. Tapi nilai tengahnya sama-sama mu. Di tengah sini ya. Itu untuk membaca kurva normal. Kemudian ini jika nilai tengahnya berbeda, tapi sigmanya sama. Sigma itu kan tadi standar deviasi ya. Nah, kalau dia sama, bentuknya pasti sama. Tapi di tengahnya itu mu-nya berbeda. Nilai tengahnya beda. Ini 150, di sini 300, di sini 450. Dan dia tidak berimpit. Nah, saling berjarak ya. Yang 150 di sini, yang 300 di sini, yang 4,5 di sini. 150. Ini yang 85, ini yang 850. Jadi 10 kali lipat tingginya. Mu-nya 10 kali lipat mu-nya ya. Tapi tingginya tergantung standar deviasi. Mu-nya berbeda, yang 185, yang 850. Sigmanya juga berbeda. Ya, lebih tinggi yang 850. Itu untuk membedakan kurva, cara membaca kurva itu aja. Nggak terlalu apa namanya? Untuk perhitungan nggak terlalu dipentingkan ya. Pokoknya kita sekedar tahu kurva seperti ini mu-nya sama, sigmanya berbeda. Kurva yang seperti ini mu-nya berbeda, sigmanya sama. Atau kedua-duanya berbeda. Nah, grafik kurva normal itu seperti genta tadi ya, lonceng. 0,5 kiri, 0,5 kanan. Ruangnya di tengah ada nilai mu. Jadi probabilitas atau P, X kecil sama dari mu, itu yang di sebelah kiri, terus yang X besar sama dari mu, 0,5 yang untuk sebelah kanan. Nah, luas kurva normal menggunakan integral. Dari minus tahingga sampai positif tahingga, Fx dx, jadi sama dengan 1. Peluangnya sama dengan integralnya, yaitu 1. Nah, Fx-nya itu ya bentuk kurva ini ya. Apa bentuk Fx-nya yang menentukan keruncingan kurva tersebut. Gitu. Jadi adik-adik ada belajar integral kan waktu di matematika ekonomi. Jadi termasuk juga cara menghitungnya, sifat-sifatnya, adik-adik harus ingat kembali. Ya. Tapi kita nggak ke situ perginya sekarang. Kita cara membaca tabel, kemudian gambarnya untuk distribusi normal. Nah, itu aja. Kita tidak ada pakai integral untuk hari ini. Ini untuk mengetahui saja kalau luas daerah kurva normal itu sebesar 1, yaitu dihitung dari integral fx dx-nya. Itu aja sih. Nah, ini juga ya. Ini kalau kurva tersebut dibatasi oleh A dan B. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Jadi integral fx dx dengan batas A dan B. Nah, si X itu terletak dari A ke B kan tadi. Nah, sehingga peluangnya itu peluang dari A ke mu ditambah peluang dari mu ke B. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga luas kurva normal antara X sama dengan A dan X sama dengan B adalah probabilitas atau peluang X yang terletak antara A dan B, atau jumlah peluang A ke X, A ke mu ditambah peluang dari mu ke B. Nah, kita mau transformasi nilai X ke Z, ya, supaya apa? Lebih mudah membacanya ke tabel. Kan kita mau cari probabilitasnya kan, mencari peluang luas daerah yang di bawah kurva. Nah, jadi si X tadi ubah dulu ke Z dengan rumus X dikurang mu per sigma. Gitu ya. Nah, ini untuk membedakan saja yang ini di M. Harusnya dibedakan ya, ini M1, di sini M2. Karena M-nya itu beda.
nggak berimpit ya, kecuali dia berimpit satu arsiran ya. Nah, di sini ada contoh, adik-adik bisa dilihat untuk Z, X dikurang mu per sigma. Jadi kurva itu terdistribusi normal di 0,1. Mu-nya 0, sigmanya 1 contohnya ya. Nah, berarti kurva tersebut terdistribusi normal standar. Nah, di sini ada Z yang besar dari 0 jika X-nya besar dari mu. Nah, letak Z di sini ya. Adik bisa perhatikan letak Z-nya di sini. Z yang besar dari 0, berarti antara 0 ke Z. Termasuklah B di sana. Nah, untuk Z yang kecil dari 0, X-nya kecil dari mu, ya di sebelah kiri, sebesar 0,5 juga. Nah, kalau simetri, dia terletak antara 0 ke B, atau dari minus B ke 0. Di sini sayangnya tidak ada dibuat minus B ya, saya buat sendiri saja lah ya, biar mudah dipahami. Nah, seandainya di sini ada min B ya, tarik garis putus-putus. Nah, maksudnya peluang dari min B ke 0 akan sama dengan peluang dari 0 ke positif B. Gitu. Nilai arsiran yang ini sama dengan nilai arsiran yang sebelahnya. Itu. Cara mencarinya tinggal dihitung ya. Tadi rumus Z X kurang mu per sigma. Nah, untuk X yang pertama dia sama dengan mu. Artinya mu dikurang mu per sigma. Untuk X yang kedua dia di B ya. Di B. Ya, B itu X1. Jadi tinggal ganti mu dikurang X1 per sigma. Kebalik nih ya. Rumusnya kan ini ya. Oh iya, betul. Rumusnya ini. X dikurang mu per sigma. Berarti X-nya ganti dengan X1 dikurang mu per sigma. Nilai X yang di tengah tidak usah diganti. Yang ini tetap ini dia. Ya, ini nggak perlu diganti. Yang diganti itu yang sebelah sini sama yang ini. Nah, sesuaikan dengan kurva. Sesuaikan dengan soal yang diketahui. Nah, di sini mu kurang mu 0 per sigma tetap 0. X1 kurang mu per sigma itu B. Kita carilah pada tabel. Sebentar, Ibu mau ambil screenshot dulu ya. Lupa. Kok nggak mau di ini? Keluarin dulu. Bukti PBM via Zoom. Ini yang belum absen, jangan lupa ya. Ulang kembali. Nah, ini tadi ya, cara membacanya itu di tabel. Contoh, untuk tabel 3 ini kan sudah ada di pertemuan 7, ya kan, adik-adik? Nah, contohnya tadi, Z antara 0 ke 0,32. Nah, ini nilai Z-nya, adik-adik lihat kolom paling kiri dan atas. Masih ingat ya? Yang di tengah, itu peluangnya. Jadi kalau dari 0 ke 0,32, berarti ambil dari sini ke 0,32. Harusnya di sini ya, tengah ya. Oh, langsung. Ya, ini dia. 0,3 di atas 0,02. Nah, berarti peluangnya 0,1255. Ini dia. Terus bedakan dengan yang bawah. Peluang dari min 1 ke 2,25. Nah, di sini adik-adik perhatikan ada jumlah ya kan.
Kenapa dia harus dijumlah? Nah, ada nggak digambarkan pada? Oh, nggak ada. Nanti harus saya jelaskan. Kenapa dia harus dijumlah? Ini mula-mula harus kita gambar dulu, Adik. Kalau kita gambar misalnya ini normal ya, normal. Anggaplah normal. Karena nggak di papan tulis ininya. Nah, min 1 kan di sini ya. Min 1. 2,25 kira-kira di sini lah. 2,25. Nah, dari min 1 ke 2,25 itu kan ada tengahnya min ya. Atau 0. Buatlah di sini 0 misalnya. Karena dia terdistribusi normal. Nah, artinya kita menjumlah arsiran pertama dengan arsiran kedua. Nah, arsiran pertama itu peluang dari min 1 ke 0. Nah, peluang dari X besar sama dari min 1 itu sama dengan peluang X dengan Z. Kalau pada peluang dia Z-nya ya. Kalau pada langsung tabel Z, tapi kalau masih X ini Z lah, Z. Salah. Kalau X dia harus ubah lagi ke Z tadi. Nah, ini Z ya. Kecil sama 1. Nah, itu maksudnya. Nah, maksudnya begini. Jarak dari min 1 ke 0 akan sama dengan jarak dari 0 ke positif 1. Ya kan? Jadi dibuatlah, ini hapus dulu. Ganti warna biru. Ini Z. Nah, ini Z ya. Nah, jarak dari min 1 ke 0 akan sama dengan jarak dari 0 ke positif 1. Nah, kalau kita cari di sini peluang dari 1 adalah peluang 1. Ini ya. 0,3485. Harusnya di sini langsung Adik-adik. Di 0. Harusnya di sini. Nah, titik sini ya. Bukan titik 3485. 3485 itu kan 1,03. Lebih dia ya. 1,03. Sedangkan kita ambil dia yang 1 saja. Harusnya titik yang di sini peluangnya. Tapi biasanya tidak akan jauh beda. Ya. Kemudian kita ambil yang peluang dari 0 ke 2,25. Itu letaknya di sini. Yaitu 0,4878. Sehingga dijumlahkanlah peluang dari min 1 ke 0 sebesar 0,3485 dengan peluang dari 0 ke 2,25 sebesar 0,4878. Hasilnya 0,8363 gitu ya. Jadi adik-adik sebelum menghitung nilai Z-nya digambar dulu ya, digambar dulu dalam kurva normal sehingga kita bisa ketahui dia dijumlah atau langsung cari di tabel. Nanti nampak perbedaannya itu adik-adik kalau kita gambar dulu. Nah, ini ada contoh ya, coba kita lihat contohnya biar lebih memahami. Diketahui data berdistribusi normal dengan min nilai tengah ya, rata-rata mu 5,55 dan deviasi standar 15. Standar deviasi sama aja, berarti sigmanya 15, mu-nya 55. Nah, di sini ada X ditentukan dari 55 ke 75. Ini dari soal ya, adik-adik. Ditentukan sendiri dari soal, tidak ada cerita, nggak ada cerita-ceritanya. Langsung tulis 55 ke 75. Nah, sehingga kita gambar dulu, adik-adik. Kalau mu-nya 55, X-nya pun dari 55, berarti kan berimpit ya nilai X-nya dengan nilai mu-nya. Sehingga titik asalnya itu dari 55 ke 75. Nah, jaraknya itu sebesar 20. Nah, sehingga ditulis ini kan rumusnya X dikurang mu per sigma. Gitu kan? Nah, ini juga sama. X kurang mu per sigma, cuma dalam hal yang 0 ini kenapa 0? Dia 55 kurang 55. Nah, X-nya kan sama dengan mu tadi ya.
sama dengan mu. Makanya dia jadi 0 yang untuk yang ini. Nah, tapi untuk yang 75 dia 20. 75 per 55 per 15. 20 per 15. Nah, 20 per 15 itu sama dengan 1,33. Sudah dapat nilai Z-nya. Nah, kalau kita lihat di kurva normal ini, tidak ada peluang yang dijumlahkan. Berarti langsung saja kita cari tabel peluang dari 0 ke 1,33. Nah, adik-adik cari titik 1,33 ke bawah, 1,3 ke bawah, terus yang atas 0,03. Nah, disitulah peluang 1,33 ya di titik ini. Saya nggak buka tabelnya, buka sendiri nanti lihat sendiri. Kan kita sudah pernah belajar ya, lihat sendiri. Nah, nanti ini lihat di tabel hasilnya 0,482 ya. Karena jaraknya dari 0 ke 1,33 nilai Z-nya. Nah, itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Nah, ini yang dikurang, adik-adik. Kenapa harus dikurang, Bu? Kita lihat ya. Hapus dulu. Peluang dari 60, X-nya 60 ke 80. Nah, kalau kita gambar, Mi-nya tadi kan 55. Nilai tengahnya tadi 55. 60 terletak di sebelah kanan 55. 80 juga terletak di sebelah kanan 55. Kita mau cari peluang dari 60 ke 80. Nah, sedangkan nilai Z-nya X kurang mu per sigma, itu kan X dikurang mu, X1 kurang mu per sigma, berarti 60 kurang 55 per 15. Diperoleh 0,33. Untuk X2 yang 80, kurang 55 per 15, diperoleh Z-nya 1,67. Nah, yang peluang 1,67 adik-adik, itu dari 55. Ya, peluangnya dari 55. Kalau saya arsir, peluang untuk 80 itu dari yang biru ini ya, sebesar B tambah C. Nah, sebesar ini. Tetapi peluang untuk 60, saya ganti warnanya, yang ini, yang B saja. Nah, peluang 60 yang ini. Berarti untuk soal P, X dari 60 ke 80, peluang 80 dikurangi peluang 60. Karena kan kita mau cari peluang C saja ya. Peluang yang C saja. Nah, peluang 60 ke 80 itu sebesar C. Nah, berarti peluang 80, kalau ditulis secara kasar seperti ini ya, 80 dikurangi peluang 60. Nah, itu maknanya. Tapi kalau dalam penulisan Z, berarti peluang dari 0 ke 1,67 dikurangi peluang dari 0 ke 0,33. Ini peluang yang 80, yang ini peluang yang 60. Nah, adik-adik lihat di tabel kolom 1,6 ya. Kolom sebelah kiri yang 1,6, baris atasnya 0,07. Diperoleh nanti peluangnya 0,4525. Sedangkan untuk yang baris ke 0,3, kolom 0,03 untuk 80 ini ya, peluangnya sebesar, ini terbalik, ini yang 80, ini yang 60. Ini yang besar, ini yang kecil. Peluang 80 lebih besar dari yang 60. Nah, ini untuk yang 60 sebesar 0,1293. Sehingga arsiran yang C, yang dari 60 ke 80 saja, sebesar 0,3232. Gitu. Ini yang kita cari. Gitu. Paham ya adik-adik? Nanti link YouTube-nya saya ulang biar bisa dipahami lagi. Nah, ini cara kasarnya. Oh, dia ditulisnya AB, boleh ya, atau Z1, Z2 ya. Z2-nya itu si 80, Z1-nya yang 60. Z2 dari 0 ke 1,67, Z1 dari 0 ke 0,33. Sedangkan yang dicari adalah dari 60 ke 80. Artinya kita harus mengurangkan ya peluang 80 kurangi peluang yang 60. Jadi hasilnya yang C 0,3232.
Itu yang kalau peluangnya diselisih atau dikurangkan. Nah, ini peluang yang ditambah ya adik-adik. Ini saya hapus dulu. Peluang dari 40 ke 60. Nah, garis tengah kita kan 55. Nah, sedangkan 40 terletak di sebelah kiri 55, 60 terletak di sebelah kanan 55 ya. Kalau kita gambar, ini kurva normal. Anggaplah kayak genta ya. Di sini ada 55. Nah, 40-nya di sini. 60-nya di sini gitu. Misal. Artinya apa? Kita mau mencari peluang dari 40 ke 60. Ini kayak contoh yang pertama tadi ya, Dede. Kayak contoh yang di slide 11. Nah, yang ini, yang bawah. Ya, di jumlah dia. Nah, jadi kita cari dulu nilai Z-nya. 40 kurang 55 per 15 dari X kurang mu ya, X1. Atau Z1 lah ini dibuat 40. Z2-nya 60. Ya. Jadi diperoleh negatif 1. Nah, ini tidak jadi masalah, adik-adik cari. Karena jarak dari min 1 ke 0 akan sama dengan jarak dari 0 ke positif 1. Peluangnya sama, sebesar 0,3412. Ini peluangnya sebesar ini. Kemudian untuk yang 60, Z-nya 0,33. Ya, peluangnya sebesar 0,1293. Sehingga jumlah untuk peluang dari 40 ke 60 adalah jumlah peluang 40 ke 55 ditambah peluang 55 ke 60, yaitu sebesar 0,4755 ya. Kita nggak pakai integral, adik-adik cuma harus bisa membaca tabel, membaca ya tabel terus mengkaitkan pada soal ya. Terus yang terakhir ini yang D, kita hapus dulu ya. Peluang X kecil sama 40. Nah, 55 tadi di tengah kan, 40 di kiri. Yang diminta yang kecil sama dari 40, berarti yang di ruas paling kiri, yang saya arsir ini. Nah, berarti peluang, bentar ya, ini kan 1 peluangnya tadi kan. Di B itu sebesar 0,5. Bukan di B, di sebelah kanan. Di sebelah kiri juga 0,5 karena kurvanya normal standar. Nah, 0,5. Jadi kita cari saja di titik X40. Berapa nilai Z-nya? Ya, di X sama dengan 40, nilai Z-nya berapa? Terus cari peluangnya. Nah, dari cari peluangnya, ini sudah ditulis ya. Peluangnya 0,3412. Ini sama yang kayak tadi. Yang dapatnya min 1. Tapi harus ditulis ulang ya. Ini kan diperoleh dari slide sebelumnya. Dari slide 14. Jarak dari 40 ke 55 itu sebesar min 1 ke 0. Artinya dia peluang sama dengan 0 ke positif 1. Besar peluangnya 0,3412. Nah, yang diarsir, tadi yang setengah di sini kan 0,5. Setengah. 0,5. Nah, dikurangilah peluang dari yang 40. 0,3412. Ya, 40 kan dari sini ke sini ya, yang A. Yang A itu yang 40, sisanya yang 0,1524. Bisa kira-kira memahaminya adik-adik? Jadi ada beberapa contoh itu ya, ada yang dijumlah, ada yang dikurang, ada yang tidak dijumlah, tidak juga dikurang, karena kurvanya di antara nilai tengah. Jadi dia, bukan, di sebelah kanan nilai tengah. Jadi dia tidak dikurang, tidak juga ditambah. Ini untuk yang P lebih besar dari, X-nya lebih besar dari 85. Berarti yang diarsir di sebelah kanan. Ya. Nah, tinggal adik-adik cari peluang yang 85.
cari Z-nya dulu, yaitu sebesar 0,4772. Z-nya bukan itu ya, Z-nya 2 ya, adik-adik. Ini Z-nya. Z-nya 2, peluangnya 0,4772. Nah, karena yang di sebelah kanan ini besarnya 0,5, sehingga yang diarsir itu sebesar 0,0288. Paham ya? Diulang-ulang kembali, mungkin kalau sekali saja nggak bisa langsung ya. Harus adik-adik mengulang, memahaminya tuh. Yang ditanya yang 85. Sedangkan peluang ini kan setengah, ya kan, 0,5. Nah, peluang yang di A ini sebesar 0,4772. Ya, yang ditanya yang ini. Gitu. 0,4772 itu diperoleh dari nilai Z-nya. Nah, itu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,9772 yang diarsir. Oke, jadi adik-adik lihat kembali ya. Ini saya rekam dulu, nanti di-share di grup link YouTube-nya. Untuk yang lain-lain bisa adik-adik baca soal-soal, contoh-contohnya itu ada beberapa, ada 4. Nah, ini bisa dicoba sendiri ya, tapi nggak dikumpul. Nanti ada waktunya. Belum tahu saya kapan. Ya lagi banyak ini pengganti-pengganti, jadi nggak terlalu fokus. Kalau semua sudah stabil, nanti pertemuannya baru bisa buat tugas dan tugas. Adik-adik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.